Selamat datang di channel Sinau bareng Pak De Fajar dan Bude Mega. Awali hari kita dengan berbuat kebaikan dengan cara klik tombol subscribe Serta aktifkan tanda lonceng supaya tidak ketinggalan konten belajar kami. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana insan pendidikan di seluruh Nusantara? Hari ini kita akan belajar bersama lagi kelas 5 tema 2 bersama Pak De Fajar dan Bude Mega. Materi kita hari ini adalah jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Di antaranya ada pertanian, kemudian peternakan, kemudian perindustrian, perdagangan, pertambangan, dan lain sebagainya. Oke, tidak usah lama-lama lagi, marilah kita belajar. Tapi sebelumnya silahkan kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Baik anak-anak, jenis usaha perekonomian masyarakat Indonesia yang pertama adalah pertanian. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Hal ini karena sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Hasil usaha pertanian adalah usaha yang menghasilkan bahan pangan, di antaranya padi, jagung, kacang, kedelai, dan yang lainnya. Hasil usaha perkebunan yaitu meliputi tanaman keras industri seperti kakao, kelapa, kelapa sawit, dan teh, maupun tanaman hortikultura seperti pisang, anggur, dan anggrek. Yang kedua yaitu peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara binatang peliharaan yang diambil manfaatnya. Peternakan meliputi 3 contoh peternakan hewan besar, yaitu sapi, kerbau, dan kuda. Kemudian contoh peternakan hewan kecil yaitu kambing, domba, dan kelinci. Kemudian contoh peternakan unggas yaitu ayam, itik, entok, dan burung. Yang ketiga yaitu perikanan. Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan. Nah, perikanan secara umum dibedakan menjadi 2, perikanan darat dan perikanan laut. Baik, selanjutnya pertambangan. Indonesia memiliki berbagai macam mineral. Usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia disebut pertambangan. Selanjutnya yaitu kehutanan. Kehutanan adalah suatu kegiatan untuk mengelola dan menggunakan hutan untuk kepentingan manusia. Nah, hutan ini menghasilkan berbagai jenis kayu, rotan, damar, dan lainnya. Selanjutnya yaitu perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan usaha yang memperdagangkan barang produksi dari produsen ke konsumen. Selanjutnya yaitu perindustrian, yaitu merupakan kegiatan mengubah bahan mentah menjadi
barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Nah, berdasarkan jumlah tenaga kerja, industri dibedakan menjadi 3. Industri rumah tangga, industri kecil, dan industri sedang. Nah, oke anak-anak. Pembelajaran selanjutnya adalah jenis usaha yang dikelola sendiri dan kelompok. Pada bagian A adalah usaha yang dikelola sendiri. Mengapa demikian? Usaha ekonomi yang dikelola perseorangan atau sendiri biasanya modalnya terbatas. Contohnya bisa kita lihat, yang pertama adalah pengrajin mebel rumahan. Ini adalah termasuk industri kecil. Industri kecil yang berupa industri rumah tangga biasanya dikelola secara perseorangan. Yang kedua adalah bengkel atau usaha jasa. Usaha jasa merupakan sebuah usaha yang menyelenggarakan jasa untuk para konsumennya dengan peroleh imbalan. Dan yang ketiga adalah industri usaha perdagangan. Di dalam gambar bisa dicontohkan adalah pedagang keliling. Usaha perdagangan yang dikelola secara perseorangan biasanya modalnya dalam jumlah kecil sampai menengah. Termasuk dalam usaha perdagangan antara lain pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Dan yang terakhir, usaha pertanian. Usaha pertanian ini juga banyak yang dikelola oleh perseorangan. Baik anak-anak, selanjutnya itu jenis usaha yang dikelola oleh kelompok. Yang pertama adalah firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. Nah, kemudian yang kedua yaitu persekutuan komanditer atau yang biasa disebut dengan CV. CV adalah usaha yang didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV. Sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Yang ketiga adalah perseroan terbatas atau PT, merupakan usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Yang keempat adalah badan usaha milik negara atau BUMN. Nah, BUMN yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. Selanjutnya yaitu koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, koperasi ini meliputi 5 jenis. Yang pertama, koperasi konsumsi. Kemudian yang kedua, koperasi simpan pinjam. Yang ketiga, koperasi produksi. Yang keempat, koperasi jasa. Dan yang terakhir, yaitu koperasi serba usaha.
Nah, anak-anak, di bagian yang terakhir adalah saling menghargai dalam kegiatan ekonomi. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah tidak merendahkan orang lain, karena semua pekerjaan itu mulia. Yang kedua, memberikan upah sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga, melakukan persaingan usaha yang sehat. Yang keempat, mengakui hasil usaha orang lain. Dan yang terakhir, mencintai produk dalam negeri. Itulah anak-anak tadi tentang bagaimana usaha kegiatan ekonomi di masyarakat Indonesia. Tetap semangat, Bersyukur. ibadah nomor 1.